Halo, saya Neani Satohiro. Kali ini saya akan membahas mengenai customer segmentation using RFM analysis di industri retail. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita bahas ke materi. Nah, sebelumnya apa sih RFM analysis itu? Nah, RFM analysis merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mempelajari pola pembelian pelanggan dengan melihat 3 aspek utama. Nah, yang pertama ada resensi. Nah, resensi ini berarti keterbaruan. Seberapa baru pelanggan melakukan pembelian atau bertransaksi dengan perusahaan. Nah, jadi semakin kecil nilainya, maka semakin baru pelanggan bertransaksi. Nah, kemudian yang kedua ada frekuensi. Nah, untuk frekuensi ini seberapa baru pelanggan melakukan pembelian atau bertransaksi dengan perusahaan. Jadi semakin sering maka semakin baik. Nah, untuk monetary ini yaitu nilai ya. Nah, jadi total nilai pembelian yang dilakukan pelanggan selama periode waktu tertentu. Nah, jadi semakin tinggi nilainya, maka semakin bernilai juga pelanggan itu. Oke, selanjutnya mengapa RFM analisis ini penting? Nah, karena segmentasi berbasis perilaku nyata, kemudian personalisasi penawaran, selanjutnya meningkatkan retensi pelanggan, kemudian fokus pada pelanggan bernilai tinggi. Nah, yang terakhir karena efisiensi pengeluaran pemasaran. Oke, nah kemudian di sini ada cara menghitung RFM score. Di sini ada 2 poin. Yang poin pertama yaitu langkah-langkah umum. Untuk langkah-langkah umum di poin pertama ini ada pengambilan data mentah. Itu membuat Microsoft Excel dengan kolom resensi, frekuensi, dan monetary. Nah, yang keduanya itu ada buat ranking atau skala. Nah, untuk rankingnya itu biasanya itu skalanya itu dari 1 sampai 5. Nah, untuk setiap komponen dari nilai 5 biasanya itu terbaik atau bertransaksi sering dan besar pembelanjaannya. Nah, untuk nilai 1 berarti terburuk. Nah, berarti lama tidak belanja, jarang, dan kecil nilainya. Nah, untuk yang di poin 2 ini pembobotan skor. Nah, contohnya itu resensi sebagai R. Nah, skor 5 berarti pelanggan paling baru atau resensi paling kecil. Nah, untuk skor 1 sama dengan pelanggan paling lama. Nah, atau tidak bertransaksi. Kemudian frekuensi atau F itu skor 5 itu sebagai pelanggan dengan transaksi terbanyak. Nah, untuk skor 1-nya itu pelanggan dengan transaksi paling sedikit. Nah, untuk monetary-nya atau M itu skor 5 itu sebagai pelanggan dengan nilai pembelian terbesar. Nah, untuk skor 1-nya itu pelanggan dengan pembelian paling kecil. Tuh. Nah, lanjut di sini ada penerapan strategi berdasarkan RFM. Nah, yang pertama ada segmentasi pelanggan. Di sini segmentasinya diklasifikasikan ada high value, loyal, lost customer, dan lain-lain. Nah, terus kemudian di sini fokus retensi pada pelanggan dengan sektor tinggi. Kemudian ada cross selling dan upselling berdasarkan kebiasaan belanja. Kemudian ada personalisasi komunikasi sesuai faktor RFM. Nah, kemudian ada program loyalitas untuk pelanggan bernilai tinggi. Tuh. Oke, lanjut di sini ada real world example. Nah, di sini kebetulan saya mendapatkan tugas di bagian retail. Nah, di sini customer ID ini saya tulis ya, di sampelnya itu ada red 001. Nah, itu untuk nama customernya ya, ID customernya. Nah, untuk industrinya itu retail, semua retail karena kebetulan saya ke bagian retail. Nah, terus kemudian ini resensinya itu ada di 343. Untuk frekuensinya ada di 8.
untuk moneterinya ada di 18.599.971 rupiah. Nah, jadi untuk si customer 001 ini, untuk skor resensinya itu kan di sini saya mengambil rumus dari tadi ya, yang R-nya itu 1 berarti lama, nah kalau 5 itu berarti baru. Jadi semakin kecil nilainya maka semakin baru pelanggan bertransaksi. Nah, jadi di sini saya ambil 300 itu sama dengan 5. Nah, untuk lebih dari 175 itu 4. Nah, untuk lebih dari 100 itu 3. Untuk kurang dari 50 itu skornya 2 dan 1. Nah, kenapa sih kok harus 300 gitu? Karena di sini angka yang paling besarnya tidak melebihi dari 400. Maka skala itu, kalau penghitungan skala itu tergantung besar kecilnya dari data sampel itu gitu. Nah, jadi di sini saya resensinya kan yang di customer rate 001 ini resensinya 343, berarti R skornya itu karena 343 maka lebih dari 300 sama dengan 5 gitu. Nah, untuk F-nya ini frekuensi rumusnya itu saya ambil lebih dari 16 itu 5, lebih dari 13 itu 4, lebih dari 9 itu 3, lebih dari 5 itu 2 dan 1 untuk skornya. Nah, di sini frekuensinya untuk customer 001 ini 8. Nah, berarti kalau 8 lebih dari 5, berarti di sini frekuensinya 2. Nah, untuk M-nya atau moneterinya di sini saya ambil lebih dari 30 juta itu skornya 5, lebih dari 20 juta itu skornya 4, lebih dari 10 juta itu skornya 3, dan lebih dari 3 juta itu skornya 2 dan 1. Nah, sedangkan di sini kan si customer 001 ini dia 18.599.971 rupiah. Jadi dia dapat di skor lebih dari 10 juta, berarti dia dapat skor 3 gitu. Nah, untuk RFM skor ini penggabungan dari R, F, dan M skor. Nah, kan R-nya 5, F-nya 2, M-nya 3, berarti 5, 2, 3 gitu. Nah, untuk segmentasinya, segmentasi pelanggannya itu rekat customer gitu. Nah, jadi dia karena dia R-nya 5, F-nya 2, terus M-nya 3, jadi segmentasinya itu rekat customer gitu. Nah, terus di sini juga ada customer 005, 07, 11, 14, nah dan seterusnya ya. Nah, di sini juga ada segmentasinya, ada yang potensial loyalis, loyal customer, promoting, customer needing attention, hibernating, can lose them, lost champion at risk gitu. Oke, lanjut di sini. Nah, di sini ada penjelasannya. Nah, segmen champions itu karakteristik utamanya itu berarti sering belanja atau terbaru, nilai belanja besar. Nah, untuk strategi tindak lanjutnya berarti memberikan penawaran eksklusif program loyalitas premium, karena dia termasuk segmen champions atau yang terbaik gitu. Nah,
Untuk yang potensial loyalis itu karakteristik utamanya itu mulai sering belanja, frekuensi dan resensi bagus, tapi nilai masih rendah. Nah, untuk strategi tindak lanjutnya itu mendorong untuk upgrade pembelian tawaran paket bundling gitu. Nah, untuk tadi kan kayak customer yang 001 itu kan tadi dapatnya ini kan repeat customer. Nah, untuk karakteristik utamanya itu berarti dia baru belanja tapi belum sering atau nilai tidak terlalu tinggi. Nah, jadi strategi tindak lanjutnya itu ya di follow up dengan email, ucapan terima kasih dan ajakan pembelian lanjutan gitu. Nah, untuk insting umumnya distribusi segmen cukup merata. Ini memiliki distribusi segmen yang seimbang, artinya segmentasi pemasaran dapat dikembangkan untuk berbagai tahap siklus hidup. Nah, untuk peluang terbesarnya itu ada di potensial loyalis dan loyal customer. Nah, bisa ditingkatkan menjadi champions gitu. Nah, untuk can lose them dan at risk perlu segera diaktifasi kembali. Nah, untuk perlu jadi perhatian, nggak jadi perhatian itu ada segmen loss dan hibernating itu sebaiknya tidak lagi fokus menjadi fokus utama ya, bukan menjadi fokus utama lagi karena kecuali ada sinyal aktivitas baru gitu. Nah, terus apa sih keuntungannya dari RFM analis ini? Nah, keuntungannya ada segmentasi lebih akurat, tingkatan retensi dan loyalis, kemudian mengoptimalkan biaya pemasaran, kemudian meningkatkan penjualan, kemudian menyesuaikan strategi bisnis secara menyeluruh. Nah, kesimpulannya dari pembahasan kita kali ini yaitu RFM adalah alat penting untuk memahami dan mengelola hubungan pelanggan, kemudian membantu mengidentifikasi segmen dan merancang strategi tepat, kemudian mendukung pengambilan keputusan yang lebih data driven untuk mencapai tujuan bisnis. Nah, untuk daftar pustakanya ini saya ambil untuk materi kali ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Semoga suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Dah.